Banyak pengidap diabetes cukup sering bertanya, apa aja mempengaruhi hasil HbA1c? Dan ternyata HbA1c kita bukan hanya tergantung pada apa yang kita makan. Maka di dalam video ini Ustazah Meti Herawati bertanya pada saya tentang faktor lain selain makanan yang bisa bikin gula darah naik. Nonton sampai selesai biar jadi tahu bagaimana Anda juga dapat kendalikan HbA1c Anda. Nah ini ya Kos, yang pertama ini ada beberapa teman juga yang mengalami bahwa GDP-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan gula darah setelah makan. Nah itu apa penyebabnya? Itu adalah hal yang sangat amat super wajar. Tapi selalu pertanyaan ini terjadi karena orang tuh lupa bahwa gula darah kita itu bukan hanya dari makanan saja. Glukosa, gula darah kan itu glukosa, segitu penting untuk tubuh kita sehingga tubuh selalu harus punya cadangan. Karena kalau misalnya kita nggak makan sehari 2 hari dan kita tidak dapat glukosa, itu wafat. Iya. Mati. Oh Ya. iya. Oleh sebab itu liver kita misalnya selalu Produksi. menyediakan produksi atau menyediakan, dia bisa simpan dan dia bisa produksi gula ya. Karena otak kita yang tidak pernah tidur walaupun kita bobo, otaknya tetap bekerja, dia terutama harus pergunakan glukosa ya, dan ada bagian lain di dalam tubuhnya juga yang senantiasa membutuhkan glukosa. Oleh sebab itu tubuh selalu membuat. Namun yang terjadi kepada orang diabetesnya adalah bahwa ada bisa terjadi bahwa liver membuat terlalu banyak gula atau gula yang sebenarnya jumlahnya udah bagus, gara-gara resisten insulin dia nggak bisa masuk ya. Tapi aku mau intisarinya, tolong itu juga kasih tahu sama orang, karena saya melihat hampir semua orang pikir gula darah itu hanya dari makanan apa yang kita makan. Padahal itu tidak, sama sekali tidak benar ya. Karena kalau saya sekarang bikin ibu stres, entah bikin sesuatu yang ibu marah atau apa, gula darah Anda akan langsung naik. Padahal lagi kita nggak makan kan? Iya. Nah, itulah fenomena. Oh iya, terima kasih ya Kos. Jadi begitu ya teman-teman, itu hal yang wajar ya. Kemudian ini ada istilah fenomena fajar. Ini juga banyak ditanyakan nih Kos. Apakah fenomena fajar ini akan mempengaruhi nilai HbA1c? Oke, fenomena fajar itu sama dengan yang barusan kita bicarakan. Tubuh udah tahu pada saat pagi kita bangun, dia harus sediakan energi supaya kita menghadapi segala tantangan yang terjadi setelah kita bangun. Oke? So itu adalah hal yang sangat amat wajar, dan orang non-DM pun pasti gula darahnya pagi sedikit lebih tinggi daripada 1-2 jam kemudian. Mempengaruhi HbA1c? Ya, jelas, karena HbA1c adalah akumulasi gula darah yang terjadi selama 3 bulan ya. Hal itu jelas. Tapi yang mungkin juga paling penting, karena sering ditanyain sama orang, bisa diapain? Nggak bisa diapa-apain ya. Kita nggak ada cara tertentu untuk menghindar fenomena fajar atau apa ya. Terkecuali ada yang mau pakai obat, itu bisa. Tapi Anda tahu sendiri, saya nggak begitu teman sama obat. Iya. Nah ini yang terakhir, ini kan stres bisa menyebabkan GD naik ya Kos? Oh jelas. Pasti ya. Nah ini berarti mempengaruhi HbA1c juga ya? Oh iya jelas. Sangat sih. Ya. Mungkin ini berarti selain jaga makan juga kita harus kelola stres ya? Iya, saya agak keberatan dengan istilahnya menjaga tidak pernah terjadi stres, mengelola stres segala macam. Karena saya tanya, caranya bagaimana? Kalau pasangan kita lagi ngeselin, ya udah apa boleh buat. Emosi. Kalau kita ke kantornya bosnya lagi ngeselin, apa boleh buat. Kalau kita lagi berkendaraan sepeda motor dan ada yang motong-motong jalan kita, ya gimana bisa menghindar stresnya. Itu saya merasa itu lebih gampang diucap daripada dilakukan ya. Ya, itu mungkin Kos sudah cukup. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa faktor lain lagi yang juga mempengaruhi kadar gula darah dan HbA1c.
Ya, seperti inflamasi, donor darah, bahkan ukuran sel darah merah Anda bisa punya dampak juga. Hal-hal seperti ini akan saya bahas nanti pada satu video khusus. Cuman tetap makanan adalah faktor utama yang berdampak pada HbA1c. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe pada channel kami biar nggak kelewatan kalau kami terbitkan video baru. Dan kalau Anda ingin lebih paham tentang tes HbA1c dan kenapa tes ini penting banget, jangan kelewat nonton video ini juga.